Oke, baik. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan package yang udah saya bikin. Sebetulnya bukan full code yang saya bikin sendiri. Saya di sini menggunakan package yang sudah ada tentang chart dari package Chartplotter, tapi penggunaan di Chartplotter ini lumayan, kalau menurut saya itu lumayan agak ribet. Harus paham tentang akses seperti ini, ininya gitu. Nah, makanya saya itu, kalau dari saya sih pemikirannya butuh sesuatu yang bikin penggunaan widget chart ini lebih sederhana. Makanya saya bikin ulang gitu, di remake istilahnya chart Flutter ini dengan nama di chart. Untuk package-nya udah saya rilis di PubDev, bisa dicari sama teman-teman di chat. Nah, ini penjelasannya. Jadi di sini udah jelaskan bahwa pengembangan dari widget dari package yang udah ada itu dari package Chartplotter. Di sini saya memunculkan tampilan untuk bar, line, pie, donut, dan gauge. Ada barnya contohnya seperti ini. Ini contoh sampel code-nya. Di sini ada contoh gambar, ada contoh basicnya, gambarnya lagi, ininya. Kalau teman-teman pengen coba keseluruhan tampilan yang ada di sini, bisa coba yang di bagian example. Di sini tinggal dicoba aja. Soalnya untuk yang saya tampilkan di gambar itu udah saya masukin di example kode-kodenya. Oke, kita langsung aja di sini tambahin dulu package-nya ke PubSpec YAML. Nah, ini di chart 002. Save atau get package. Nah, kalau sudah di sini untuk starting awalnya saya bikin scaffold di chat bar. Untuk bodinya pakai single chat sama kolom. Nah, di sini kita langsung coba aja. Kita mulai dari barnya. Kita akan mulai dari yang sampel code yang ada ini. Ini tuh tampilannya gambar chat bar yang pertama. Bar chat. Ini kita copy aja langsung semua. Cuman di penggunaannya itu dia nggak bisa apa istilahnya. Nah, ini diimport dulu. Terus kalau nggak belum diimport, tinggal di kontrol titik import. Nah, di sini tuh si di chat itu nggak bakal tampil meskipun kita udah save. Dia itu butuh tempat untuk menampung chatnya, lebih ke tempat yang memiliki ukuran gitu. Soalnya dia widget chartnya itu menyesuaikan. Makanya kita harus atur di wadahnya. Wadahnya kita bisa pakai size box yang punya tinggi sama lebar, bisa pakai kontainer, bisa pakai widget yang lain asalkan mempunyai ukuran. Contoh kita akan pakai aspek ratio. Kita akan pakai 16:9. Nah, muncul seperti itu. Kalau untuk bentuk datanya itu dia berupa list karena kita bisa nambahin kelompok-kelompok data. Jadi nanti bentuknya bisa per kelompok ini tuh. Makanya dibikin list. Kemudian dalam satu kelompok data itu dia bentuknya adalah kumpulan map. Di sini data yang pertama, kelompok data pertama, dia punya ID bar. Nanti kalau teman-teman tambahin kelompok yang lain, ini ID-nya harus diganti lagi. Jangan sama. Cuman dalam penggunaan kata kuncinya itu harus seperti ini, ID. Dan untuk menyimpan datanya dan kata kuncinya harus sama, yaitu data. Jadi saya udah kasih contoh. Jadi teman-teman itu nanti tinggal diganti bagian ininya aja. Sama ini, data-datanya. Kalau untuk di bagian chat bar, domainnya itu dia bertipe string. Memang harus string yang di sininya. Kalaupun di sininya integer, nanti kita harus atur pada saat menampilkan label aksisnya atau di sini label aksisnya harus pakai string. Jadi nanti dot to string.
gitu. Kalau enggak, ya enggak bakal tampil. Kalau untuk di sininya bebas mau angka berapapun. Di sini untuk satuan ukurannya mau integer boleh, mau double boleh. Cuman harus ngikutin panduan yang kayak gini datanya. Lanjut ke domain label. Di sini untuk ngatur padding, domain sama aksis lainnya. Nah, di sini ada kata domain sama measure. Domain itu yang menentukan data-data poin seperti ini. Ini itu data apa? Data 2020 misalkan. Yang ini data 2021 dan sebagainya. Itu untuk domain. Kemudian yang satu lagi itu ada measure, pengukurannya, nilainya, tingkatnya. Di 2020 tingkatnya berapa? Oh, di sini 3. Yang di sini berapa? Oh, 4. Sini berapa? Oh, 6 di sini. Namun meskipun begitu, ini kita bisa balikan. Yang di bagian 2020 tahunnya itu di bagian y-aksis, sedangkan measure-nya itu ukurannya di bagian x-aksis itu bisa di bar. Nanti diatur di bagian vertical direction-nya. Nah, sini ada penjelasannya. Kalau true, barnya akan meningkat ke atas atau disusun secara horizontal seperti ini. Itu kalau true. Tapi kalau kita jadikan false, vertical direction-nya, coba tester, karena ini stateless. Nah, dia akan dibalikan. Domainnya di sebelah Y sekarang, dan measure-nya di sebelah X. Kayak gitu. Tinggal diatur di bagian sininya. Kalau true, disusun secara horizontal yang arah ke atas. Tapi kalau vertical direction-nya false, maka arahnya itu akan horizontal atau disusun secara vertikal. Arahnya horizontal, disusunnya secara vertikal gitu. Aksis line tick ini untuk ngatur aksis line itu yang garis kayak gini. Bisa untuk x-aksis dan x-aksis atau untuk y-aksis, dua-duanya sama masuk ke aksis line. Cuman di sini untuk tick itu untuk ngatur ketebalannya. Kalau kita tambahin 10, nanti garis ininya akan tebal kayak gini tuh. Di sini ada penjelasannya, return thickness atau width of axis line. Kalau untuk point tick, dia untuk ngatur lebar point-point itu yang kayak gini nih, strip-stripnya gitu. Nah, ini strip 0, strip 2, strip 4, strip itu di bagian point tick. Tapi kalau point width, ini untuk ngatur lebarnya. Contoh ini lebarnya kita pendekin atau boleh dipanjangin 2 kali lipat. Dia akan lebih panjang. Nah, ini. Yang di bagian x-aksisnya akan lebih ke bawah, kalau di bagian y-aksisnya akan lebih ke pinggir. Kalau kita perkecil jadi 5 misalkan, dia akan lebih pendek. Nah, kayak gini tuh, pendek. Point. Untuk aksis color ini tentu untuk ngasih warna ke ininya. Measure label paddingnya untuk jaraknya, ini jarak dari label ke aksisnya. Ini bar color ini untuk ngasih warna ke sini, dan bar color ini kita bisa custom berdasarkan data, bisa berdasarkan indeks atau bisa berdasarkan ID, bebas. Contoh gini, kalau ada data yang di bawah 4 gitu ya, di bawah 4 kita akan kasih dia warna kuning misalkan, itu bisa. Jadi di sini kita akan edit if bar data dengan kata kunci measure, datanya itu kurang dari 4, maka kita akan return warna kuning. Kayak gitu. Tapi kalau tidak, maka kita akan return warna hijau.
Nah, ini warna kuning sekarang. Karena yang di 2020 dia nilai emissionnya kurang dari 4. Yang di 2023 juga kurang dari 4. Gitu ya. So, bar value ini untuk ngasih value barnya. Nah, untuk menampilkan bar value juga kita harus atur di sininya. Return template bar value-nya kayak gimana. Di sini dia nge-return string. Kita akan coba tampilkan nilai measure-nya di sini misalkan. Kita bisa pakai bar data, return bar data dengan kata kunci measure. Measure-nya karena ini integer dan ini adalah string, maka kita ubah ke string to string. Nah, sekarang muncul nilainya ini 3, 4, 6, 0, 3. Untuk ngatur posisinya ada di sini, untuk ngatur posisi bar value posisi. Karena kita untuk ngatur posisi bagian bar value-nya. Kalau ini beda lagi nih untuk title. Gitu ya. Bar value position dia nge-return bar value position juga. Berarti di sini kita bikin bar value position. Ada auto inside outside, kita coba pilih ya. Auto. Kalau auto selama memungkinkan di dalam maka dia akan di dalam. Tapi kalau di dalam tidak memungkinkan dia akan keluar. Kalau misalnya kita mau keluarin semua, dia outside pilihnya gitu. Nanti posisinya akan di sini. Cuma di sini karena tidak cukup wilayahnya, maka akan didalamkan. Untuk maksimum minimal dan maksimum misalnya kita bisa atur juga di sini. Pakai measure min sama measure mark ada. Nanti tinggal dicoba-coba aja sama teman-teman. Ada semuanya komplit di sini di bagian example. Nah, ada bar satu, ada bar yang pertama, ada bar yang kedua dan seterusnya. Tampilannya sudah saya contoh saya ditampilkan di sini gambarnya 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut kita akan coba di bagian lain. Untuk bagian lain kita bisa coba yang di sini. Kita coba bikin bawahnya size box cake 16. Bikin aspek rasio lagi 16:9. Bikin child text bukan teks, langsung di paste. Nah, ini di chart line. Bentuknya sama untuk datanya ini. Sama aja, pengaturannya harus domain, harus measure. Cuman kalau di line, nilai domainnya itu sekarang harus integer. Karena saya lihat di package chart plotter itu dia memang harus integer, nggak bisa kita ganti. Di sininya jadi harus integer, di sini juga harus integer. Beda kalau di sini di bar itu domainnya string, di sininya bebas. Gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cobain contoh yang lainnya. Kalau misalkan ini pengen ada jarak, tinggal dibungkus aspek rasio pakai padding. Padding. Oh, 16. Misalnya biar rapi. Nah, ini ada jarak. Kayak gitu ya. Lanjut kita coba lagi di sini untuk pie. Pie-nya yang kayak gini dan juga pie untuk donat. Kedua-duanya kita bisa copy. Paste di sini. Di chart pie. Ini kita bungkus pakai aspek rasio lagi. Nah, aspek rasionya 16:9. Ini juga capai. Kita bungkus. Bentar. Oke, sip. Kita bungkus pakai
aspek rasio lagi, aspek rasio 16:9. Nah, jadi ini untuk pie chart pertama, yang ini untuk pie chart yang bentuknya donat. Nah, ini pie chart pertama, set yang ada itunya. Perbedaannya itu di sini kita pakai kelas yang sama, pie chart. Tapi kalau di sini tambahnya kayak gini, sedangkan di sini enggak. Perbedaannya itu sebenarnya cuma ada satu di sini, di bagian donut width. Donut width-nya kita perbesar, maka akan gini. Tapi kalau yang donut width-nya kita jadikan 0, yang di sini itu akan kembali ke bentuk pie yang biasanya. Ini yang warna putih. Donut width-nya atau kita coba perbesar. Bukan 0 ya, kalau 0 mah enggak ini. Nah, ini. Sip. Oke. Kembalikan semula biar kayak donat. Kita coba satu lagi untuk gauge. Gauge kita coba yang simple dulu. Misalkan yang kayak itu, yang kayak ini, tinggal kita copy di chat gauge, bikin aspek rasio lagi 16:9, bikin child, paste, save. Nah, ini bisa ya. Nah, cuman gini nih, dalam bentuk pie dan juga pie donut gauge, datanya beda sama kayak line atau kabar atau kayak bar ini, beda. Di sini nggak ada ID, kita langsung tampilkan setiap item datanya. Jadi langsung ke sininya nih yang ada di dalam data, khusus di pie, donut, dan gauge. Langsung kayak gini, jadi lebih simple. Tapi kalau untuk buat line sama bar, dia harus ada ID-nya, ada datanya kayak gini. Kalau mau tambahin, ini tinggal di copy, bikin lagi kayak gini, boleh. Asal ada ID-nya dibedain buat 2, contoh. Nah, nanti tampilannya akan ada kayak gini nih. 2 tuh, dikelompokin. 2020 ada 2 data. Di sini ada 2 data, ada 2 data. Kayak perbandingan lagi, misalkan ini tahun 2020 perbandingan antara React Native dan Flutter. 2021 perbandingan antara React Native dan Flutter. Seperti itulah intinya. Untuk ngebandingin tentang grup chartnya. Nah, sehingga untuk bar sama lain kita bisa kasih grup, tapi kalau di pie, donut sama ini nggak bisa. Soalnya bentuk datanya kayak gini langsung. Paling di sini mah lebih dipakai kayak perbandingan antar itemnya sih, bukan perbandingan antar grup, enggak. Perbandingan antar item. Dan itu biasanya dipakai untuk persentase. Kalau full berarti 100%, kalau kurang berarti ada yang kurang persentasenya, kayak gitu. Untuk penjelasannya di sini saya udah bikin dokumentasinya, teman-teman bisa baca. Setiap variabelnya saya udah dikasih ini. Jadi tinggal dilihat aja, misalnya kontrol spasi, animate penjelasannya ada, duration untuk apa ada, donut width untuk apa ada. Ini untuk semua kelasnya ada. Nanti teman-teman tinggal dibaca-baca lagi aja. Penggunanya gimana, pengcustomnya kayak gimana. Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang ngerti, ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti kalau sempat saya balas. Oke, mungkin gitu aja untuk pengenalan di chatnya. Jangan lupa teman-teman ini di like ya kalau misalkan suka. Kalau misalkan ada yang saran kayak gitu, tinggal ditulis aja di kolom komentar gitu ya. Sip. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.